Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in amma ba'du. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang menempuh mata kuliah mitigasi bencana baik dari program studi pendidikan fisika IKIP Muhammadiyah Maumere NTT dan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ancaman bencana di Indonesia. Ancaman bencana pada dasarnya bisa terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Tetapi karena kita bertempat tinggal di Indonesia, maka fokus kita adalah ancaman bencana di Indonesia. Di sini ancaman bencana di Indonesia itu karakteristiknya itu ada dua, atau sumber ancaman bencana ada dua, yaitu geologi dan hidrometeorologi. Nah, ini penjelasan terkait kedua karakteristik ini secara garis besar. Untuk yang geologi, artinya bencana, ancaman bencana yang berasal dari bumi, khususnya dari permukaan bumi ke bawah. Nah, ancaman tersebut ditimbulkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi, di mana lempeng bumi yang mengelilingi Indonesia ada tiga. Ada lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dari ketiga lempeng tersebut selalu bergerak. Nah, pergerakannya ini yang membuat terjadinya benturan antara lempeng. Adanya benturan antara lempeng ini memiliki pengaruh terbesarnya terjadinya gempa bumi. Nah, sehingga kalau kita lihat di gambar ini, gempa bumi atau bencana lain seperti gunung berapi itu rata-rata terjadi di jalur Sumatera bagian selatan, ya, kemudian Jawa, kemudian NTB di sini, NTT sampai kepada Maluku dan Irian Jaya. Sangat sedikit terjadi di wilayah Kalimantan, ya. Kebanyakan kalau kita mendengar berita-berita itu kebanyakan di Aceh 2004 yang terbesar. Kemudian yang paling tidak akan kita pernah lupakan itu tahun 2018 ketika terjadi gempa bumi di NTB, yaitu di Lombok, tanggal 5 Agustus 2018, ya, yaitu pada pukul 08 kurang 10 menit kalau tidak salah, malam, ya. Kemudian tahun yang sama 2018 terjadi juga di Palu, yaitu di sini. Jadi Palu di sini terjadi. Nah, di sini gempanya itu disusul oleh tsunami dan tanah bergerak atau lufaksi. Alhamdulillahnya di Lombok itu di sini hanya terjadi gempa, tidak diikuti oleh tsunami dan likuifaksi atau pergeseran tanah. Nah, sehingga memang dibanding gempa Lombok dan gempa Palu lebih besar atau lebih banyak korban di gempa Palu. Baik. Nah, jadi tapi yang di daerah wilayah Kalimantan bagian tengah, barat maupun ini barat, ini tengah maupun ini selatan maupun utara, itu jarang sekali terjadi.
karena lempengnya terlalu agak jauh ya, bisa diperhatikan di sini. Jadi lempengnya itu ini dia. Nah, lempengnya seperti ini, ada jalurnya. Tapi di wilayah Kalimantan relatif sangat jauh, sehingga potensi gempa itu sangat kecil di sana terjadi. Baik, jadi itu. Kemudian dari sisi hidrometeorologi ini ada kaitannya dengan cuaca atau iklim. Biasanya angin puting beliung, kemudian kebakaran hutan, kemudian banjir ya, kemudian tanah longsor itu terjadi karena karakteristik dari Indonesia itu dari segi hidrometeorologi, di mana curah hujan di Indonesia cukup besar ya kalau pada musim penghujan, dan pada musim kemarau curah hujannya sangat rendah. Nah, ketika pada musim kemarau, maka biasanya lahan-lahan kering itu akan mudah terbakar, sehingga terjadi kebakaran hutan maupun kebakaran lahan. Jadi ancaman bencana di Indonesia itu terdiri dari ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi. Nah, ini dia. Jadi lempeng ini, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Australia atau lempeng Indo-Australia. Jadi lempeng ini terus bergerak, tapi kita tidak merasakan karena pergerakannya hanya beberapa milimeter per tahun ya, atau sehingga misalnya terjadi gempa tahun 2018 di Lombok atau mungkin di Palu mungkin, nah maka untuk pengulangan gempa yang sama mungkin akan terjadi 200 tahun atau 300 tahun kemudian, karena pergerakan lempeng ini sangat lambat, tetapi efeknya sangat besar. Baik, itu sebagai materi sebelum kita akan membahas tentang bagaimana penanggulangan bencana. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.